Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengawas madrasah Kecamatan Adipala, Maos dan Sampang, beliau Ibu Hajah Nuryati SAG MPD. Yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu guru serta karyawan MI se-KKMI Kecamatan Adipala, Maos dan Sampang, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan fadlnya. Pada kesempatan kali ini kita masih dianugerahkan kenikmatan yang sangat banyak. Di antara kenikmatan itu adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridho dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat serta salam tetap tercurah ke Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumul qiyamah mendapatkan pertolongan dari beliau berupa syafaat. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema implikasi syirik tersembunyi atau syirik kecil terhadap amaliyah kita sehari-hari. Kita ketahui perbuatan syirik atau menyekutukan Allah adalah termasuk dosa yang besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Namun pada kesempatan ini saya akan menguraikan terkait dengan kesirikan-kesirikan yang tersembunyi. Kalau syirik akbar atau syirik besar seperti menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah, itu sudah sangat jelas. Namun yang kita tidak sadari atau mungkin kita lupa adalah kesirikan-kesirikan perbuatan kita sehari-hari yang tersembunyi. Di antara kesirikan-kesirikan kita yang tersembunyi yang kita sering kita lakukan sehari-hari, yang tentunya sangat-sangat kita jauhi, harus kita jauhi supaya kita benar-benar tauhid kita kepada Allah tidak tercampur oleh hal-hal yang merusaknya. Di antara syirik-syirik perbuatan kesirikan yang tersembunyi, yang pertama menurut saya adalah sifat kemunafikan atau berpura-pura. Nah, kita ketahui bahwa munafik adalah sifat dan perbuatan yang termasuk dosa besar. Namun kemunafikan yang tersembunyi, yang sering atau mungkin terkadang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana contohnya kita di lingkungan pendidikan, kita ada di sekolahan, kita sebagai seorang guru, kadang-kadang ketika ada kepala sekolah yang ada di tempat, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Namun ketika kepala sekolah itu tidak ada, kita kadang-kadang mengerjakan pekerjaan kita di madrasah, mengajar, membimbing dan lain itu seenaknya sendiri. Nah, itu menggantungkan kepada kepala sekolah. Jadi kalau ada kepala sekolah, dia bekerjanya dengan sungguh-sungguh, namun ketika tidak ada, dia enak sendiri. Ini termasuk bagian dari kesyirikan. Jadi niatnya bukan semata-mata kita beribadah kepada Allah untuk mencari ridho Allah, namun
disandarkan kepada makhluk, yaitu kepala sekolah. Atau sebaliknya, seorang kepala sekolah ketika ada pengawas madrasah yang datang di lingkungan kita, dia akan baik, dia akan bekerja dengan baik. Namun bila sebaliknya tidak ada pengawas, maka dia seenaknya sendiri. Atau hal-hal yang lain yang terjadi di rumah tangga, seorang istri dia akan setia, dia akan taat kepada suaminya tatkala dia bersama. Namun ketika dia berpisah satu sama lain karena pekerjaan, ketika di rumah justru sebaliknya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tersembunyi. Karena apa? Tidak disandarkan semata-mata mencari ridho Allah, beribadah kepada Allah, tetapi karena makhluk seperti kepada kepala sekolah, pengawas, suami, dan lain-lain. Serta kemunafikan-kemunafikan yang lain yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang intinya antara hati, perkataan, dan perbuatan itu berbeda. Untuk selanjutnya, kesirikan yang tersembunyi yang kadang-kadang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua adalah riya, pamer. Kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari memamerkan sengaja atau tidak sengaja kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Misalkan seorang perempuan yang cantik, dia berfoto dengan selfie yang bagus, dengan latar belakang yang bagus, kemudian disebarkan di medsos dengan harapan mendapatkan pujian, mengharapkan sanjungan dari orang lain. Atau hal-hal yang lain yang dipamerkan, dipamerkan kepada orang lain dengan mengharapkan sanjungan, pujian, atau lain-lainnya. Berarti niatnya itu bukan semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata niat beribadah kepada Allah, tetapi niat karena manusia. Inilah bagian termasuk syirik yang tersembunyi yang perlu kita hindari. Terus yang ketiga, syirik yang tersembunyi yang kadang-kadang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sengaja atau tidak sengaja adalah sifat ujub atau merasa bangga terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita karena keilmuan kita yang tinggi, kita bangga dengan ilmu kita, dan akhirnya dengan bangga secara tidak langsung merendahkan orang lain. Kemudian orang yang punya kecantikan bangga sekali dengan kecantikannya. Bagi yang punya wajah tampan, dia bangga dengan ketampanannya. Padahal semuanya itu adalah titipan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ujian bagi kita. Kemudian orang yang kaya mungkin dia merasa bangga dengan kedermawanannya. Kita merasa memberi dengan orang lain, dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Ini termasuk juga bagian dari kesyirikan yang tersembunyi. Karena apa? Tidak didasarkan kepada niat kita lillahi ta'ala. Jadi segala sesuatu apapun yang tidak disandarkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian dari syirik-syirik yang tersembunyi. Soalnya kita seringkali ada saat bermain HP, saat bermain game, atau mungkin hal-hal yang lain, ketika ada seruan dari Allah berupa panggilan azan, kita kadang-kadang masih asik dengan perbuatan kita sendiri, yang main laptop dengan laptopnya, yang HP dengan HP-nya. Kadang-kadang kita menduakan panggilan Allah, tidak bersegera menuju panggilannya, menuju tempat sholat. Atau hal-hal yang lain yang ketika Allah tidak dikedepankan, tidak didahulukan, itu bisa bagian dari kesyirikan kepada Allah yang tersembunyi. Maka kita harus menghindarinya dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, supaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murni, ketauhidan kita kepada Allah juga murni, tidak tercoreng oleh perbuatan-perbuatan kita yang kadang-kadang tidak tersadari. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan tersebut.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya bagaimana cara kita agar terhindar dari kesirikan-kesirikan tadi, supaya ketauhidan kita semakin murni. Di antara langkah-langkah atau solusi terkait dengan kita menghilangkan kesirikan-kesirikan tersebut, yang pertama adalah meluruskan niat. Jadi meluruskan niat ketika melakukan apapun kita, dalam kegiatan apapun itu diluruskan niat. Misalkan kita mau ke sekolahan, bahkan niatkan, luruskan, kita adalah untuk perjuangan, untuk menghidupkan agama Islam, untuk mengamalkan ilmunya lillahi ta'ala, semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, itu selalu istiqomah ke dalam niatnya. Kadang-kadang di jalannya itu kadang kita terganggu oleh godaan-godaan yang lain yang akan mempengaruhi niat kita. Ketika mau sholat, ketika sholat saja kita kadang-kadang dalam sholat masih ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang diingat selain Allah ketika sholat, sehingga kekhusyuan kita terganggu dalam sholat. Itu juga harus termasuk bagian dari kesirikan-kesirikan yang tersembunyi. Maka dari itu kita harus berusaha semaksimal mungkin ketika sholat kita hanya ada Allah semata, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, tidak ada bayangan-bayangan kita berupa harta benda kita, mobil, pekerjaan, atau yang lain. Maka itu harus ditanggalkan, karena bisa menjadi kecelakaan kita sebagai seorang muslim, sebagaimana dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa? Ada sholat yang lalai dalam sholatnya. Maka dari itu ketika sholat, niat, dan terus kita selalu ingat kepada Allah, dan kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi lillahi ta'ala. Terus yang ketiga, cara kita agar selalu dalam keimanan, bukan dalam kesirikan, dalam menghindari kita dari kesirikan yang tersembunyi, itu adalah selalu menghadirkan dan mengharapkan ridho Allah dalam setiap perbuatan kita. Jadi kita perbuatan apa saja ya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah semata-mata, dalam bekerja, dalam sholat, dalam mengajar, mencari dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal nanti ada upah, ada gaji dan sebagainya, itu adalah bagian dari bonus. Jangan menjadikan utama. Yang utama adalah kita beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, selalu mendahulukan Allah dan selalu menghadirkan Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap amaliyah kita sehari-hari. Itu penting bagi kita supaya kita tidak terjebak ke dalam kesirikan-kesirikan yang tersembunyi. Yang selanjutnya, yang kelima adalah membuang sifat-sifat atau penyakit hati, sebagaimana tadi sudah disampaikan, riya, ujub, munafik, serta penyakit-penyakit hati yang lain yang tidak disandarkan kepada Allah. Artinya bahwa itu disandarkan kepada makhluk. Jadi kita berusaha untuk meluruskan niat kita, hati kita, agar semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir adalah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Taqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi kita dimanapun kita harus bertakwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan segala menjauhi larangannya. Ini sangat penting bagi kita untuk membentengi kita dari sifat-sifat kesyirikan, terutama syirikan tersembunyi yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Kalau ini terus dibiarkan, maka akan menumpuk dan terus menumpuk menjadi
kesyirikan yang besar, ya, yang kesyirikan yang besar. Ini tentunya akan meruntuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan saya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.